Lagi-lagi ibu ketum ngambek teman-teman. Masa cuma gara-gara nggak diajak ini? Halo teman-teman perspektifku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Tadi sudah aku singgung, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ini parade senja di acara retreat kepala daerah teman-teman ya. Posisinya hujan. Iki masih dengan kedekatan 3 presiden teman-teman. Kalau tadi 2 presiden Pak SBY dan juga Pak Jokowi ikut mengawal Pak Prabowo Subianto. Kali ini nyanyi bareng. 3 presiden nyanyi bareng nih di acara retreat kepala daerah. Sayangnya yang satu nggak tahu kemana ya. Sayang sekali nih. Kurang satu sebenarnya, tapi ya sudahlah ya. Jangan-jangan ngambek lagi nih. Ini ketika hendak bernyanyi ya teman-teman ya. Ini persiapan ketika hendak bernyanyi. Duduk. Iya. 3 presiden bernyanyi bareng, bayangin dong. Asik banget kan? Ketika Pak Joko Widodo hendak berangkat ya menuju ke Magelang, sudah mengenakan baju yang dipakai tadi ya di acara sana. Seragamnya itu ya Pak? Seragam dari sana, kirim gitu. Terima kasih Bapak. Hati-hati loh Pak Joko Widodo. Ini ketika hendak pergi teman-teman. Pak, jadi karat. Jokowi Aduh. wajib diadili, Di ditangkap, tengah. dipenjarakan, dimiskinkan, cabut hak politiknya, gara-gara dia semuanya Indonesia jadi gelap. Jokowi bangsat, Jokowi bangsat, bajingan tegak. Bisa itu muncul lagi kata-kata itu ya. Mudah-mudahan Padahal kita tadi habis melihat keseruan ya teman-teman ya. Keseruan dari keakraban 3 presiden ya kan. 3 presiden terus kemudian nyanyi bareng. Sekarang ada lagi nih aksi dari orang yang meminta untuk lagi dan lagi mengadili Jokowi. Menteri ATR BPN ini setelah mendapatkan surat cinta memahami apa yang dimaui oleh rakyat. Ada emak-emak juga ternyata. Aduh. Di mobilnya sampai ada nomor tuh, nomor 2, nomor 10. Ada yang pakai taksi juga tuh. Ini apa nih?
ada ini Indonesia gelap katanya. Apanya yang gelap ini? Indonesia yang cinta kedamaian. Ya, tapi kalau dari pihak kepolisian tidak mau untuk menemui kami, jangan salahkan kami. 10 tahun pemerintahan Orang biasanya toh. Tak kirain dari orang yang berbeda. Jadi masih orang yang sama nih, biasa-biasanya, yang biasa sering kali menyuarakan. Ada polisi tembak polisi, ada polisi tembak siswa, ada polisi tembak ibunya sendiri. Dan ini menurut kami sungguh sangat memalukan. Tetapi lebih daripada itu Bapak, kami merasa Bapak pun di dalam menjalankan tugas kepada rakyat masih condong kepada pemerintahan. Padahal seharusnya Anda cukup mengamankan dan menertibkan. Kami ingin mengatakan, bersyukurlah Anda memegang suatu otoritas untuk memegang seragam Anda, senjata Anda, tapi tolong jangan gunakan untuk menyakiti hati rakyat. Hari ini Indonesia memanggil Rempang, Banten, Surabaya, Borongan, hampir seluruh wilayah Indonesia ini terancam karena daerah-daerah tersebut sudah akan segera diambil oleh para oligarki. Jadi hari ini kita gelorkan bahwa hari ini kita mengatakan bahwa negara kita harus berdaulat. Berdaulat dalam bidang ekonomi, saudara-saudara. Pengabdian dalam budaya dan juga berdaulat dalam bidang politik. Saya kira ini orang-orang baru teman-teman. Ternyata ini orang-orang lama yang seringkali menyuarakan soal adili Jokowi, yang sampai detik ini nggak tahu nih maksud mereka tuh apa gitu loh. Kalaupun memang mau Pak Jokowi diadili, coba dong dibuktikan dengan data gitu loh. Apa yang Pak Jokowi langgar, dilaporin aja. Nggak usah kayak aksi-aksi demo seperti ini berkali-kali berjilid-jilid gitu. Jangan-jangan selama ini orang-orang yang ikut demo juga lewat tol yang dibangun Pak Jokowi lagi. Atau dapat baksos dari Pak Jokowi. Atau punya kartu yang ada di eranya Pak Jokowi. Ayo, punya enggak? Kalau malu. Kalau punya mah malu banget sih kalau jadi dia ya. Kalau aku jadi dia gitu loh. Sudah dapat nih fasilitas yang Pak Jokowi bangun atau yang Pak Jokowi adakan atau kebijakannya Pak Jokowi di eranya Pak Jokowi, tapi masih mau mengadili Pak Jokowi. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Sekalipun profesor ya. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tuh, denger. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar, saya pakai kacamata riben ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajarnya. Kenapa? Sudah menjadi arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tuh. Yang suka menyalahkan orang lain itu harusnya belajar. Suka nyari kesalahan orang lain, disuruh buktiin juga nggak bisa, ya kan? Kayak tadi, iya kan? Nah, mendingan kita nonton ini aja teman-teman. Ini ketika acara kemarin ya. Semua presiden sebelum saya menjabat. Tapi khususnya saya ingin ucapkan terima kasih Pak SBY, Pak Jokowi. 20 tahun Bapak telah mengendalikan bangsa dan negara, menjaga negara, menghindari perpecahan, menjaga bangsa dan negara, menghindari diganggu oleh bangsa lain. Kalau kita lihat dunia sekarang, kita bersyukur punya pemimpin-pemimpin yang baik, yang menjaga bangsa dan negara ini. Karena itu saya merasa sangat bangga hari ini saya ditemani oleh dua mantan presiden hadir dalam parade senja di Akademi Militer ini.
gitu. Harusnya sikapnya Pak Prabowo ini juga dilihat oleh mama yang tadi menyuarakan soal adili Jokowi gitu loh. Ini tuh sebenarnya kayak kok tidak bisa melihat gitu loh hal-hal yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo. Makanya seringkali tuh Pak Prabowo mengatakan kritik boleh tapi jangan didasari dendam. Karena itu yang terjadi di lapangan. Banyak orang yang menyuarakan kritikan tapi itu sebenarnya didasari dendam gitu loh. Kayak contoh tadi, kayak seolah-olah Pak Jokowi nggak ada prestasinya sama sekali. Padahal mereka pastilah gitu menikmati yang sudah di kebijakannya di eranya Pak Joko Widodo. Ya minimal kayak subsidi listrik ataupun subsidi BBM kan itu selalu ada gitu loh. Itu pasti mereka pakai dong, nggak mungkin nggak pakai gitu loh. Tapi kok masih bisa melihat Pak Jokowi dengan sebelah mata aja. Belakang gue nggak gitu. Nih, ketika kehadirannya Masa aja. mantan presiden Pak SBY ya, terus ada Pak Jokowi juga. Bukan, belum ada yang kelihatan. Belum kelihatan. Yang aku anak proklamator kok nggak pernah kelihatan di acara kenegaraan. Ups. Aku singgung di awal ya gitu, soal ada yang kurang nih gitu dari keakraban 3 presiden. Karena sampai detik ini kan seharusnya ada 4 presiden dong gitu. Tapi yang satu mungkin ada kesibukan. Kita harus berpositif thinking ya teman-teman, mungkin ada kesibukan. Wah, ini dia Pak Jokowi. Kalau tadi Pak SBY yang datang, ini Pak Joko Widodo menyalahi para taruna ya. Ada Maya, ada Pak Teddy juga. Waduh, diajak foto lagi nih sama seorang. Masih sama judanya Pak Jokowi mengikuti di belakangnya Pak Syarif ya. Bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ini ngobrol nih. Oh, ada Ibu Sri Mulyani juga. Ibu Sri Mulyani bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Kameramen jangan ngalangin mobil ya. Mau manuver. Ada Ibu Puan juga. Kayak akrab itu Ibu Puan dengan Pak Jokowi. Beda sama ya itulah. Oh, ini ketika Pak Joko Widodo hendak pulang teman-teman ya. Ya, kita akan sama Pak Prabowo Subianto. Ini ketika mengelilingi ya, menyambut kepala daerah. Nah, ini Mbak Puan juga yang ikut ya, ikut keliling, mengelilingi seluruh orang yang hadir di sana, baik itu tamu ya, kepala daerah ataupun para peserta upacara. Yang nggak datang, nggak gabung, nyesel sendiri nanti, rugi sendiri. Ya, kita akan bedakan nanti sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datang ke tengah-tengah, kita berikan sertifikat telah mengikuti. Yang datang besok Pak. Apa itu? Yang datang. Oh, ternyata ada perbedaan teman-teman. Orang yang para kepala daerah yang ikut dari awal ataupun yang datang terlambat itu ada perbedaan. Jadi jangan berharap untuk dapat sesuatu yang sama,
Kalau yang sudah ikut dari awal dinyatakan lulus karena memang mengikuti dari awal, nurut dari awal. Yang ikutnya itu terlambat itu bakal tetap mendapatkan sertifikat tapi hanya sebagai keikutsertaan saja. Apakah ini tafsirnya tidak lulus? Apakah ada remedial nih kira-kira? Kabar terkait retreat di Magelang. Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka ini diketahui memberikan pembekalan ya kepada seluruh kepala daerah yang ikut dalam retreat di Akademi Militer yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari kemarin, Tribuners. Nah, dalam pembekalannya ini, Wapres juga kemudian mengajak seluruh kepala daerah untuk bisa sama-sama mensukseskan berbagai program prioritas dari pemerintah. Mas Gibran juga menegaskan meskipun para kepala daerah ini berasal dari agama, suku, bahkan partai yang berbeda, tapi keseluruhannya ditegaskan oleh Mas Gibran harus dalam satu visi dan komando Presiden Prabowo Subianto. Mas Wapres ini juga menekankan ya Tribuners ya bahwa keberhasilan program-program prioritas Kabinet Merah Putih ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Untuk itu Mas Gibran kemudian meminta peran dari seluruh kepala daerah untuk bisa melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya nanti. Misalnya saja mantan wali kota Solo ini mencontohkan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Misalnya saja yaitu soal makan bergizi gratis, yang mana Mas Wapres meminta para gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memperhatikan ketersediaan bahan pangan ya, dan juga infrastruktur pengadaan MDG. Ada yang menarik juga Tribuners dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Mas Gibran, karena Mas Gibran ini sempat mengatakan bahwa dirinya sudah melihat listing siapa-siapa saja kepala daerah yang hadir gitu ya dalam acara retreat di Magelang ini, yang mana didapati bahwa memang sekarang ada 10 kader dari PDI Perjuangan yang kemudian tidak hadir dalam retreat di Magelang. Nah, Mas Gibran juga kemudian mengeluarkan pantun Tribuners di sela-sela penyampaian materi di retreat Magelang, yang mana kemudian video Mas Gibran yang mengatakan sudah menyiapkan pantun untuk 10 kader PDIP ini juga viral di media sosial. Tapi isi pantunnya apa? Ini kita juga masih coba korek-korek lagi ya Tribuners ya, karena dari potongan video yang viral ini tidak ditunjukkan begitu pantun yang kemudian disampaikan Mas Gibran. Pun juga awak media selama retreat atau penyampaian materi ini memang tidak diperkenankan untuk bisa meliput secara. Itu memang Mas Gibran memang mengisi materi teman-teman ya di acara retreat kemarin. Tapi yang menariknya lagi-lagi nih PDIP cukup membuat gebrakan yang membuat kita itu geleng-geleng kepala teman-teman. Ketika Mas Gibran ketika PDIP mendengar kabar kalau Mas Gibran itu bakal mengisi materi, tahu nggak responnya apa? Kayak gini nih responnya. Terhadap materi yang katanya besok akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, sekali lagi saya tegaskan sebagaimana tadi uraian dalam materi konferensi pers ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan secara khusus Gubernur Daerah Jakarta, Daerah Khusus Jakarta, Dr. Pramono Anung, sebagai koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retreat. Dr. Pramono Anung telah diberikan kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan. Sehingga oleh karena itu penyesuaian itu akan dilakukan oleh Mas Pramono Anung dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator. Dan kami harapkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Dr. Pramono Anung, karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan. Saya kira itu jawaban yang dapat kami berikan pada malam hari ini. Tuh dia, gebrakan lagi yang dibuat oleh PDIP ketika mendengar Mas Gibran itu bakal mengisi, itu memerintahkan Pak Pramono untuk melihat situasinya. Kenapa? Apakah nanti semisalkan situasinya tidak baik gitu, kemudian PDIP tidak ikut lagi, memilih untuk ada di base camp gitu, kok rasa-rasanya ada aja gitu ya. Apalagi kalau menyinggung soal keluarganya Pak Jokowi, kayak sensi banget gitu loh. Iya gak sih teman-teman?
Kalau menurut kalian gimana? Coba silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.